Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hari ini akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan di dalam Roma pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-27. Saya memberikan tema renungan hari ini, bijaklah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali berani dan mau menasehati orang yang sudah kita kenal ataupun orang yang kita kasihi karena kita peduli terhadap mereka. Demikian pula yang dilakukan oleh Paulus di dalam bagian surat yang terakhir di dalam Roma ini. Paulus dengan tegas memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Roma supaya mereka waspada terhadap para pengajar sesat atau pengajar palsu. Karena Paulus begitu mengasihi jemaat yang dilayaninya, selain memberikan nasihat, maka Paulus menyebutkan beberapa ciri-ciri apa yang dilakukan oleh para pengajar palsu. Ciri yang pertama, para pengajar palsu ini akan memecah belah. Ketika ada seseorang hadir di tengah-tengah umat percaya dan keberadaannya itu memecah belah umat Tuhan dan mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka sudah dipastikan bahwa itu adalah pengajar palsu. Para pengajar palsu ini tahu bahwa ketika umat Tuhan tidak bersatu, maka mereka tidak bisa bertahan di dalam iman mereka. Oleh sebab itu, para pengajar palsu ini akan menciptakan perpecahan dan memisahkan orang percaya satu dengan yang lain, sehingga terjadilah perselisihan satu dengan yang lain. Demikianlah yang akan dilakukan oleh para pengajar palsu. Mereka tidak suka akan kesatuan umat percaya, tetapi mereka menyukai akan perpecahan umat percaya. Ciri yang kedua adalah penipu di ayatnya yang ke-18. Di ayatnya yang ke-18b di sana dikatakan, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Para pengajar palsu ini sangat terampil di dalam berkata-kata, dan mereka tahu bagaimana caranya berbicara dengan manis di hadapan orang lain, sehingga orang yang mendengarnya bisa tertipu dengan kata-kata manisnya. Paulus sangat paham bahwa para pengajar palsu ini, target mereka adalah orang-orang yang memiliki kelemahan secara iman. Orang-orang yang mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam bagian ini, Paulus bukan hanya menyebutkan ciri-ciri dari para pengajar palsu, tetapi juga memberikan solusi bagaimana menghadapi para pengajar palsu ini. Solusi pertama yang diberikan Paulus adalah tetap waspada di ayatnya yang ke-17b. Ketika di dalam komunitas orang percaya ada orang-orang yang memecah belah kesatuan mereka, Paulus memberikan nasihat supaya waspadalah dan perhatikanlah baik-baik ajaran mereka. Perhatikan dan teliti dengan sungguh-sungguh apakah ajaran yang mereka ajarkan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Sekali lagi, Paulus sangat tahu bahwa para pengajar palsu ini sangat pandai bersilat lidah. Mereka memutarbalikkan kebenaran. Oleh sebab itu, Paulus menasehati dengan tegas jemaat yang ada di Roma supaya mereka tetap teliti dan waspada terhadap ajaran yang mereka terima selain daripada Paulus. Solusi yang kedua yang diberikan oleh Paulus adalah dengan cara menghindari di ayatnya yang ke-17c. Paulus menasehati jemaat yang ada di Roma supaya mereka memiliki sikap yang tegas terhadap para pengajar palsu yang memecah belah kesatuan umat Tuhan dengan cara menghindari mereka. Ini sama dengan pesan Paulus kepada Timotius bahwa di akhir zaman akan banyak pengajar sesat dan juga orang-orang yang mencintai dirinya sendiri. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah dengan baik, tetapi pada hakikatnya mereka mengingkari semua kebenaran yang ada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nasihat Paulus yang diberikan kepada jemaat yang ada di Roma juga berlaku bagi kita semua. Kita berada di dalam zaman di mana semua orang mulai mencintai dirinya sendiri, tidak memperhatikan pengajaran yang benar, dan lebih mencintai uang. Mari kita tetap waspada, tidak terlena dengan kenyamanan kita perkuat iman kita dan terus mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan sungguh menguatkan iman kami untuk menjalani kehidupan ini. Di dalam perjalanan hidupan kami tidak mudah, tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu, kami memohon akan pertolongan-Mu Tuhan untuk terus memimpin kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.